Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai evaluasi program bimbingan dan konseling yang beranggotakan yang pertama ada Kades Triani dengan NPM 2021 01 500 928. Yang kedua ada Umu Habibah dengan NPM 2021 01 500 569. Kemudian yang ketiga ada Seviana dengan NPM 2021 01 500 224. Dan yang keempat ada Nur Anisa D dengan NPM 2020 01 500 683. Slide selanjutnya. Adapun pengertian evaluasi program bimbingan dan konseling, yaitu merupakan proses penilaian sistematis terhadap efektivitas dan efisiensi program BK yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan program dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Slide selanjutnya. Adapun tujuan evaluasi BK yaitu mengetahui jenis layanan BK yang telah diberikan kepada siswa, mengetahui efisiensi dan efektivitas layanan BK dalam memenuhi kebutuhan siswa, mengetahui aspek-aspek yang perlu ditambahkan ke dalam program BK untuk perbaikan, mengetahui sumbangan program BK terhadap program pendidikan di sekolah, mengetahui apakah teknik-teknik atau program yang digunakan berjalan efektif. Selanjutnya, menilai keberhasilan yaitu dengan mengetahui sejauh mana tujuan program BK telah tercapai, kemudian identifikasi kekuatan yaitu dengan mengenali aspek-aspek positif dalam pelaksanaan program BK, kemudian pengembangan program yaitu dengan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk program BK ke depan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kadistrik. Baik, di sini ada pun manfaat, yaitu bagi guru BK mengetahui efektivitas layanan yang telah diberikan dan menjadi bahan untuk peningkatan kualitas. Bagi sekolah, memperoleh masukan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan program BK di sekolah. Dan bagi siswa, memastikan kesesuaian program BK dengan kebutuhan dan kepentingan siswa. Fungsi evaluasi. A. Mengetahui apakah program BK telah memberikan dampak atau hasil yang diinginkan pada siswa. B. Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi layanan BK. C. Mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan atau perlu diperbaiki dan dikembangkan. D. Mengetahui keterlibatan semua pihak dalam mendukung keberhasilan program BK. E. Mengetahui peranan masyarakat terhadap program BK. F. Mengetahui kontribusi program BK terhadap pencapaian tujuan pendidikan. G. Mendapatkan informasi untuk merencanakan langkah-langkah pengembangan program BK. H. Membantu mengembangkan kurikulum sekolah. Adapun juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program BK untuk perbaikan di masa depan. J. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program BK kepada pihak terkait. K. Memantau pencapaian tujuan dan keterlaksanaan program BK secara sistematis. Adapun memberikan data dan informasi untuk pengambilan keputusan terkait program BK. Prinsip-prinsip evaluasi. 1. Evaluasi yang efektif menutup pengenalan terhadap tujuan-tujuan program. 2. Evaluasi yang efektif memerlukan kriteria pengukuran yang jelas.
3. Evaluasi melibatkan berbagai unsur yang profesional. 4. Menuntut umpan balik atau feedback dan tindak lanjut sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat kebijakan atau keputusan. 5. Evaluasi yang efektif hendaknya terencana dan berkesinambungan. Jenis-jenis, yaitu ada formatif, evaluasi yang dilakukan selama proses program BK berlangsung. Sumatif, evaluasi yang dilakukan pada akhir program BK untuk mengukur hasil akhir. Sedangkan diagnostik, evaluasi untuk mengidentifikasi masalah dan akar penyebabnya. Dan yang terakhir ada kualitatif, yaitu evaluasi yang berfokus pada pengumpulan data dan deskriptif. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Umu. Selanjutnya ada prosedur evaluasi di mana terdapat perencanaan yaitu menetapkan tujuan, kriteria, dan metode evaluasi. Kemudian ada pengumpulan data menggunakan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, dan kuesioner. Kemudian terdapat analisis data di mana analisis data yaitu mengolah informasi dan memaknai data yang telah dikumpulkan. Kemudian ada tahap pelaporan di mana untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada orang terkait. Kemudian tindak lanjut untuk memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan program BK. Kemudian kelebihannya yaitu untuk memberikan informasi yang akurat tentang kinerja program BK, mendorong perbaikan dan pengembangan program BK yang berkelanjutan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program BK, membantu meningkatkan mutu program bimbingan dengan menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan. Kemudian kekurangannya yaitu meliputi membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Hasil evaluasi dapat dipengaruhi oleh subjektivitas evaluator, keterbatasan dalam pengukuran dampak jangka panjang program BK, kemudian beban kerja yang terlalu banyak, kurang kemampuan memanfaatkan teknologi, kurang keterampilan dalam evaluasi program BK, hasil program BK yang sulit diukur, kurang lengkapnya data BK, serta kurang dukungannya dari kepala sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan.